Baiklah, langsung saja kami akan memulai dengan calon wali kota nomor urut 3, Ibu Sitya Giona Nur Alam. Saya akan membacakan pertanyaannya adalah, kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Kendari pada tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan peningkatan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari melansir, kasus kekerasan pada perempuan tahun 2023 berjumlah 26 kasus. Terdiri atas 10 kasus kekerasan psikis, 8 kasus kekerasan fisik, 6 kekerasan seksual, dan 2 kasus penelantaran. Ada kemungkinan jumlah kasus terus bertambah lebih banyak karena tidak semua korban melaporkan. Nah, jika Anda terpilih menjadi wali kota Kendari dalam 100 hari menjabat, program apa saja yang dilakukan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya yang sangat relevan, kebetulan saya juga calon wali kota perempuan di sini, mendapat pertanyaan tentang kekerasan perempuan. Perlu memang kita sadari kekerasan perempuan akhir-akhir ini semakin marak. Itu diakibatkan biasanya karena dalam rumah tangga KDRT, biasa juga dalam kehidupan sosial lingkungan yang sehari-hari, dan sayangnya banyak sekali perempuan yang masih tutup mulut atau takut untuk menyuarakan bahwa kita ini ditindas dengan kaum-kaum lelaki. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, saya 100 hari pertama menjadi wali kota Kendari, saya akan membuatkan wadah untuk perempuan-perempuan kota Kendari di luar sana, apalagi perempuan-perempuan yang sendiri, yang hebat, yang kuat, yang bisa membuktikan dirinya tanpa laki-laki kita bisa. Kalian akan saya siapkan wadah untuk penampungan, tempatnya kita berkeluh kesah, tempatnya kita mengadu. Ayo, jangan malu, jangan takut, jangan mau ditindas, jangan mau karena kita perempuan lantas segala ruang gerak kita ditutupi oleh banyak pihak. Maka dari itu saya akan siapkan wadah ataupun organisasi atau rumah singgah untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mengalami kekerasan, untuk ayo datang di sini bersama-sama kami pemerintah Kota Kendari, kita amankan, kita dengarkan, dan kita bantu kawal kasus ini sampai dengan selesai di pihak-pihak yang berwajib. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan untuk calon wali kota nomor urut 4, Bapak Aksan Jaya Putra Bebus. Saya akan membacakan pertanyaan yang didapatkan, yaitu soal huruf F. Dan saya akan bacakan, dengarkan baik-baik Bapak. Pertanyaannya adalah, periode Januari sampai Juni 2024, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat bahwa sebanyak 192 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kota Kendari peringkat 2 terburuk se-Sultra dengan jumlah 23 kasus dan mayoritas dilakukan oleh orang terdekat. Dan bisa saja angka ini lebih banyak karena tidak melaporkan. Bentuk kekerasan yang dialami korban adalah kekerasan fisik, psikis, eksploitasi, trafficking, penelantaran, dan seksual. Pertanyaannya, apa strategi konkret dan bentuk jaminan yang akan kandidat berikan untuk mencegah dan mengurangi kasus kekerasan terhadap anak di Kota Kendari? Silakan, waktu Anda 2 menit. Terima kasih, moderator. Jadi ketika insya Allah kami terpilih jadi wali kota ini, kami akan memaksimalkan satu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nantinya di dalam itu sudah ada UPT yang menangani ini. Nanti di kemudian juga kami akan menginisiasi terkait dengan anak, akan menginisiasi terbentuknya komisioner KPAD, Komisioner Perlindungan Anak Daerah. Ini juga sangat penting karena banyaknya yang terjadi di Kota Kendari ini membuat kami nantinya akan satu membangun juga rumah aman atau safe house bagi mereka. Yang kedua, pengawasan akan kita perketat. Juga nantinya di dalam program kami sudah punya sistem informasi pengaduan yang akan terkoneksi dengan pihak kepolisian. Sehingga nanti kalau ada korban-korban, baik itu perempuan maupun anak, segera menghubungi nomor itu dan juga bisa diatasi. Yang terpenting adalah ke depan Kota Kendari kita akan menjadikan smart city, di mana smart city ini hampir semua titik kita akan pasangkan CCTV. Ini juga dapat mengurangi terkait dengan kekerasan. Perlu diingat bahwa Kota Kendari ini termasuk darurat narkoba. Ini juga salah satu yang menjadi poin penting bagaimana kekerasan itu terjadi. Karena apabila
mereka sudah menggunakan narkoba, pasti efeknya akan ke sana. Sekali lagi, ini kami akan memaksimalkan, utamanya terkait dengan pelindungan anak tadinya. Karena yang terpenting adalah bagaimana pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan maksimal terhadap mereka, yang juga nantinya akan bersinergi terkait dengan pihak kepolisian maupun juga TNI. Kita melihat potensi-potensi yang terjadi kerawanan, karena ini selalu faktornya eksternal yang dibawa ke internal ke rumah misalkan, sehingga terjadi perlakuan terhadap perempuan dan anak. Sekali lagi, memang di Kota Kendari cukup banyak, ini juga menjadi tanggung jawab kami ke depan untuk bisa menyelesaikan persoalan ini sehingga tidak ada lagi kekerasan terhadap anak dan perempuan. Makasih. Baik, terima kasih. Di penonton diharap tenang. Selanjutnya, pertanyaan untuk calon wali kota nomor urut 5, Bapak Abdul Razak SP. Saya akan membacakan pertanyaan. Sebelumnya saya ingatkan dan saya sampaikan kembali, Bapak memiliki waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan yang akan saya bacakan. Mohon didengarkan baik-baik, Bapak. Pertanyaannya adalah, Sustainable Development Goals atau SDGs, atau tujuan pembangunan berkelanjutan, TPB, adalah 17 tujuan global yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 sebagai bagian dari agenda 2030 untuk membangun dunia yang lebih berkelanjutan, inklusif dan layak huni bagi semua, termasuk Kota Kendari. Bagaimanakah strategi saudara untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan Kota Kendari telah terintegrasi dengan SDGs? Waktu Anda 2 menit. Terima kasih. Sustainable Development Goals atau SDGs adalah kesepakatan di tingkat dunia, di mana ada 17 tujuan dan 165 sasaran. Olehnya itu, pasangan Razak dan Abdal dalam menindaklanjuti ini semua melalui pembangunan yang berkelanjutan, kita mulai dari penerjemahan visi dan misi kami. Setelah itu kita akan masuk kepada kebijakan selanjutnya, yaitu rencana pembangunan jangka menengah daerah. Setelah itu akan masuk kepada rencana kerja pemerintah daerah. Pada akhirnya masuk kepada program kegiatan yang akan ditetapkan melalui APBD Kota Kendari. Dengan melihat daripada 17 daripada tujuan, ternyata fakta daripada visi misi kami, ternyata di dalam ada smart city, kemudian ada lingkungan, kemudian ada infrastruktur dan ada pendidikan. Inilah yang akan kita dorong. Jadi yang pertama adalah visi misi, setelah itu kebijakan-kebijakan penganggaran yang tepat agar kiranya berkelanjutan pembangunan kita di Kota Kendari, sehingga kebijakan di tingkat nasional, di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian di tingkat Kota Kendari dapat bersinergi. Sasaran utamanya adalah, yang pertama adalah infrastruktur, kemudian yang kedua adalah lingkungan, dan yang ketiga adalah pendidikan, selanjutnya adalah kesehatan dan infrastruktur dasar lainnya. Olehnya itu, apabila pasangan Razak dan Abdal terpilih, maka kami akan komitmen menjalankan visi ini dengan bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kemudian mendorong penganggaran agar lebih maksimal dalam rangka menciptakan Sustainable Development City, yang artinya semua dilakukan dalam bentuk pengembangan pembangunan yang berkelanjutan. Terima kasih. Salam 5 jari. Terima kasih. Baik, harap tenang semuanya, kita akan lanjutkan. Harap tenang, penonton. Baik, selanjutnya pertanyaan untuk calon wali kota nomor urut 1 untuk Ibu Dr. Haja Siska Karina Imran SKM. Saya akan membacakan pertanyaan. Dan sebelumnya saya ingatkan kembali Ibu bahwa Anda punya waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Saya akan bacakan, harap disimak baik-baik. Pertanyaannya adalah, hasil analisis kesesuaian pemanfaatan ruang existing dengan rencana detail tata ruang RDTR kawasan CBD Teluk Kendari tahun 2021 sampai 2041 didapatkan bahwa sebanyak 1,54% luas pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana pola ruang. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terindikasi terjadi pada ruang terbuka hijau atau RTH, mangrove, Jalan Za Sugianto, Kelurahan Kambu. Jika tidak ada upaya pengendalian pemanfaatan ruang ke depan, luasan ketidaksesuaian akan bertambah.
Bagaimana strategi dan kebijakan utama paslon dalam pengendalian kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan CBD Teluk Kendari 2025-2030? Waktu Anda 2 menit, silakan. Terima kasih kepada moderator atas pertanyaannya. Yang perlu kita ketahui, masalah penataan ruang. Masalah penataan ruang kota adalah pengaturan bagaimana caranya kita merencanakan sesuatu sebelum terjadi pembangunan. Kami hadir sebagai pemerintah sebelum melaksanakan RT RW di ruangan RTH Mangrove dan di Sugianto, Jalan Sugianto, kami akan merevisi semua tata ruang RT RW di Kota Kendari melihat dari dasar KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategi, karena ini adalah menjadi pedoman utama sebelum kita menetapkan RT RW di Kota Kendari. Demikian. Waktu Anda masih 1 menit 13 detik. Jadi secara garis besar saya cuma mau sampaikan, sebelum kita mau menetapkan RT RW, kajian yang sangat penting adalah kajian lingkungan hidup strategi. Di situ ada beberapa sektor budaya, sektor ekonomi, dan sektor unsur prinsip yang ada di Kota Kendari yang sangat penting. Jadi mungkin itu demikian dari saya. Sudah cukup? Cukup. Selanjutnya kami lanjutkan pertanyaan untuk calon wali kota nomor urut 2, Bapak Yudianto Mahardika Anton Timbang SH. Saya akan membacakan pertanyaan. Anda memiliki waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaannya. Saya akan segera bacakan, mohon didengarkan baik-baik pertanyaannya. Seiring terus bertambahnya penduduk urban Kota Kendari, dari tahun ke tahun, tindak kejahatan atau kriminalitas cenderung mengalami peningkatan, bahkan semakin bervariasi. Berdasarkan data Polres Kendari, tindak pidana di Kota Kendari tahun 2023 sebanyak 586 jumlah tindak pidana atau JTP. Dengan jumlah penyelesaian tindak pidana masih sebesar 51,81%. Pertanyaannya, terkait dengan hal tersebut, apakah strategi saudara untuk memastikan terjaminnya lingkungan yang kondusif serta rasa aman bagi masyarakat Kota Kendari? 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Jadi memang kita ketahui bahwa di Kota Kendari ini banyak sekali dengan tindak kejahatan. Dengan kasus di tahun 2023 ada 586 kasus. Jadi kami Paslon 02 mengambil langkah yang pertama itu kami akan berkolaborasi dengan masyarakat untuk meningkatkan semangat Siskamling. Dan juga yang kedua kami hadirkan program Menyala Terang. Di mana kita akan menerangi setiap sudut Kota Kendari agar masyarakat bisa merasa aman. Dan juga kami akan mengadakan pantauan CCTV untuk setiap lorong-lorong agar membuat masyarakat bisa lebih aman lagi. Dan juga kami akan berkolaborasi dengan pihak kepolisian untuk menciptakan satuan khusus untuk patroli setiap malamnya. Dan juga akan menindak tegas bagi siapa saja yang membawa sajam di malam hari. Mungkin itu saja yang bisa kita lakukan agar menjamin ketertiban masyarakat Kota Kendari. Terima kasih. Masih ada 45 detik lagi, apakah masih mau digunakan? Cukup. Cukup, terima kasih. Baik, para pendukung silakan beri aplaus yang meriah untuk seluruh para calon wali kota yang telah menjawab pertanyaan yang diberikan oleh para tim panelis dan tim perumus.